ikuti, lihat bagaimana. Karena itu Ibnul Arabi ketika ditanya mana yang lebih kita dahulukan, alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil. Kalau kita mau mendahulukan misalnya, ini hanya gambaran ya, terserah antum itu ya. Ini hanya gambaran bagaimana mereka itu bisa menyaksikan dengan ainul basirahnya. Takdimnya itu adalah bukan kepada syakhs, kepada orang itu. Kalau inti hanya melihat takdimnya itu kepada si fulan, inti berarti masyhadnya pendek, masyhadnya inti adalah rendah. Tapi kalau inti menyaksikan ini karena Nabi, lain lagi itu. Nah, ini adalah turunannya lain lagi itu. Kalau kamu tadi itu menganggap ini tongkat, tongkat yang baru ini lebih bagus, ini tongkat pernah dipakai sama Nabi, walaupun udah lama, kalau perlu udah keropos, Anda lebih muliakan. Kenapa? Berkah tongkatnya Nabi. Kalau kamu lihat kain yang dipakai sama Nabi itu sudah memet mungkin sekarang, tapi yang baru itu banyak dari sutra itu dan ini. Ya, kamu tidak lihat masyhadnya lain. Kamu hanya mengukur dengan mata kepala kamu, bukan ainul basirah. Tapi mereka yang sudah terbuka hatinya lain lagi. Mereka melihat di situ ada bid'atul mustafa pada itu orang. Jadi sehingga ta'zimnya tadi itu ya tasalsal. Inti mengagungkan dia tadi itu bersambung dengan Nabi SAW. Karena itu Ibnul Arabi ditanya mana yang lebih dahulukan, sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun hilang ilmunya. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syarafun nasab tidak akan hilang ma yazul bil junun dengan junun. Katanya itu ada info. Ada satu habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 orang alim non itu salah itu salah. Menurut saya tidak semacam itu. Saya pribadi al asal huwal ilm. Al hujjah wal ilm. Dulu hafizahullah guru saya, Syekh Said Foda ya ini. Beliau itu selalu mengatakan kepada saya, kita itu mesti mengikuti orang alim. Bukan mengikuti orang yang mempunyai nasab. Betul itu. Jadi nasab itu hanya murajjih. Jadi kalau ada orang alim, dua orang alim sama-sama alimnya, tapi satunya nasabnya tinggi, keturunan Rasul, itu akan menjadi murajjih. Inti mesti mengikuti yang keturunan Rasul ini, atau keturunan yang mulia daripada yang alim juga, tapi keturunannya tidak mulia. Karena itu, wallahu alam diantara sebab terjihnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i kan daripada Bani Muttalib, kembali kepada Bani Muttalib daripada 4 madhab. Sebagian ulama yurajjih madhab Syafi'i daripada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Ahmad bin Hambal, karena Imam Syafi'i keturunan orang mulia. Jadi yang namanya nasab itu murajjih, al asal huwal ilm. Nasab hanya sebagai penguat saja. Tapi sebagai nomor penguat, satu tetap ilm. Al hujjah walil ilm, walaysa lin nasab. Yani ini bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kalau begitu karena al ulama warasatul anbiya, yang mewariskan itu adalah ulama. Yani yang mewarisi anbiya itu adalah ulama. Ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya tapi tidak menurun. Ilmu tidak menurun, betul itu. Berarti Anda kiai, anak Anda tidak Anda ajari, dia akan menjadi pintar? Enggak kan? Yakni ilmu itu mesti bita'allum, tidak menurun. Saya yang makan, anak saya yang kenyang. Enggak ada semacam itu, enggak ada. Itu anggapan-anggapan yang salah itu anggapan-anggapan yang salah. Jadi maknanya seorang yakni ilmu adalah sesuatu yang paling mulia. Sahih Cuma tidak? apa? Misalnya nih, satu orang alim non habib ya, non zuriyah, itu tetap lebih utama daripada 70 habib tapi yang tidak alim. Secara apa ya? Secara mutakalimin memang semacam itu. Kalau kita mau melihat hujatul syariah ya. Kita mesti mengikuti ulama. Dan habaib itu ada yang ulama dan ada yang bukan ulama. Untuk masalah mengikuti, kita mesti mengikuti ulama. Tidak boleh kita mengikuti yang bukan ulama, siapapun keturunan dia.